kami di belakang ini belum tuntas ditebang, padahal menurut rencana tebu ini harus selesai ditebang paling tidak bulan September kemarin. Tebu ini masih hanya 10% yang ketebang. Persoalannya adalah kepada tenaga kerja tebang. Tentunya bagi kami, tenaga tukang tebang itu sangat dibutuhkan, sangat-sangat dibutuhkan. Dan ternyata tidak mudah sekarang menjadi tenaga tukang tebang itu. Nah, kalau ini ternyata mengandalkan hanya dengan tenaga tukang tebang, saya bertanya kepada pihak manajemen pabrik gula dengan tegas menyampaikan bahwa ini tidak akan tertebang sampai pabrik gula selesai giling. Nah, kalau itu kan bencana bagi kami, bagaimana kami menanam tebu, mulai dari mengolah tanah, menanam, sampai sekarang panen butuh 12 bulan. Dan berujung tidak tertebang dan terlantar. Tentu sangat menyedihkan dan merugikan. Nah, oleh karena itu, mau tidak mau, mesin memotong tebang ini, mau tidak mau ini harus dihadirkan. Dan pada akhirnya mau tidak mau, mesin tebang tebu ini adalah harus menjadi solusi. Tapi bukan berarti kita menyingkirkan para buruh tebang. Karena persoalan yang terjadi adalah karena buruh tebangnya yang tidak ada. Karena kalau ini dibiarkan terus, ini akan menjadi persoalan serius terhadap rencana swasembada gula di negeri ini. Perbandingannya, penebangan tebu dengan cara tenaga manusia dan tenaga mesin. Kalau dengan tenaga mesin ini mampu menyelesaikan penebangan dengan luas 2 hektar atau setara dengan 200 ton tebu. Sementara kalau dengan cara manual 2 hektar atau setara dengan 200 ton tebu, karena per hektar itu kalau kita bikin rata-rata anggaplah 100 ton, itu dibutuhkan 200 orang kalau 2 hektar. Karena 1 orang prestasinya tebang sampai muat itu kurang lebih sekitar 1 ton. Jadi dibutuhkan 200 orang untuk menyelesaikan 2 hektar dalam 1 hari. Tapi menggunakan mesin ini, cukup 1 mesin ini bisa menyelesaikan 2 hektar dalam 1 hari. Nah, setelah kita lihat bagaimana efektif dan efisiensinya mesin tebang tebu ini manfaatnya ternyata banyak sekali. Hasil tebangnya juga bersih, dan di sini tidak ada daun-daun tebu yang berserakan yang pada akhirnya biasanya kita bakar, dan tidak ada lonjoran-lonjoran sisa pucuk tebu atau tebu-tebu yang tidak terangkut. Di sini hancur semua, dan manfaatnya di sini adalah daun-daun tebu dan pucuk-pucuk tebu ini hancur seperti dicoprek dan menjadi mulsa. Nah, mulsa ini tentu akan menjadi pengendali daripada gulma. Nah, manfaatnya lagi adalah kita tidak perlu menggunakan herbisida, obat kimia untuk mengendalikan rumput atau gulma, karena sudah ada mulsa. Dan manfaatnya adalah daun-daun tebu yang sudah terpotong-potong lembut ini dan menutupi tanah menjadi mulsa ini akan menjadi kompos, menjadi pupuk alami. Jadi itu manfaatnya. Pertama, gulma kita bisa kendalikan, tidak perlu ada herbisida, dan tidak perlu ada pembakaran daun tebu, dan tidak perlu ada lagi keluar biaya kepras tebu, karena ini sudah langsung, jadi ini ditebang langsung seperti dikepras. Mudah-mudahan pemerintah nanti bisa menugaskan Pindad untuk membuat mesin tebang tebu yang bisa dioperasikan di semua medan. Dan pada hari ini kami mengajak adik-adik pramuka, anak-anak muda, anak-anak remaja, bagian dari kegiatan Pramuka Produktif Kuartir Daerah Gerakan Pramuka Jawa Timur, bersama-sama terjun di dunia pertanian. Bukan hanya bagaimana tahu cara bercocok tanam, tapi punya kemampuan dan keahlian sebagai operator mengendalikan mesin-mesin alat pertanian. Salam Pramuka. Panyuwun